Audio Jungle. Ini ada 3 baris, 1, 2, 3. Silakan. Kalau dari oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja saya Munaksor dari Kelurahan Cingepur, Kecamatan Gembir, selaku Wakil Ketua PAC Kecamatan Gembir. Munaksor dari Cingepur, Banyumas paling barat. Terima kasih atas waktunya dalam masyarakat lain. Saya langsung saja yang pertama menyampaikan kebetulan saja Bapak Samirul selaku Komisi D DPRD Kabupaten Provinsi Jawa Tengah. Memang saya akui dan saya telusuri lebih sekali yang pernah dikatakan. Yang pertama itu memang sarana prasarana jalan dari Banyumas sampai Rawabu memang saya meluncur sana memang bagus sekali, betul sekali dari Karangujung sampai Gerja pada waktu kecil dan sampai tua. Beberapa tahun ini memang mengalami masyarakat tetangga kabupaten itu merasakan yang sangat luar biasa. Itu yang pertama. Dan kebetulan Pak Samirul selaku Ketua Komisi D DPR Provinsi, namun saya sebagai warga masyarakat Cingepur ya bukan berarti memang untuk jarak provinsi memang saya akui langsung jempol. Tapi mohon sentuhannya untuk wilayah daerah yang terpencil. Untuk daerah saya memang jalan lingkar itu yang kurang lebihnya 1 kilo memang sudah dicor, cuma di tengahnya itu ada papi. Kebetulan waktu hujan sudah hujan sangat besar, memang licin sekali. Mohon bantuannya untuk pengaspalan. Itu di wilayah meliputi 2 RW, RW 9 dan RW 8. Itu yang pertama. Desa Cingepur RT 4 RW 9 dan RT 3 RW 8. Yang kedua, memang untuk sarana pendidikan untuk di desa saya atau di kadu saya itu memang kami mengadakan TPI yang nilai jumlah anak-anak yang ikut serta mengikuti pengajian TPI itu sampai 100 lebih. Cuma memang dana itu ya ala kadarnya ya dari masyarakat, bantuan maupun infrastruktur sarana prasarana gedung pun ya sederhana sekali. Juga mohon itu dicatat dan masukannya bisa juga realisasi untuk bantuannya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, mohon maaf, memang untuk ekonomi di wilayah saya Daya Cingepur, desa yang terpencil, memang saya akui selama masyarakat selama ini merasakan kemiskinan. Dalam arti kemiskinannya seperti apa? Nah, ditanami kayu-kayuan. Kalau kayu ditebang memang menimbulkan erosi yang sangat besar. Namun demikian Pak Haji Samirul, tapi ternyata selama ini ditanami kayu-kayuan, kayu itu sudah kita tanami sampai 10 tahun hanya penjualannya itu belum tidak maksimal. Berarti selama 10 tahun itu kita sebagai masyarakat merasa kemiskinan. Sebab apa? Penghasilannya itu tidak ada pemasukan. Sampai 10 tahun hanya mencapai 3 juta atau 5 juta itu kalau kayu dijual. Nah, saya juga pada waktu itu mengusulkan kepada Bupati Banyumas karena apa? Di situ malah dihuni oleh babi hutan. Makanya tanam kacang, jagung dan sebagainya itu tidak panen, Pak. Ya, ternyata kan masyarakat tersebut hanya mengalami kesusahan dan kesulitan. Untuk tanam apa yang harus kita budidayakan yang untuk menopang kehidupan sehari-hari itu, Pak. Itu saja mungkin teman-teman ada yang menyampaikan, itu saja yang perlu saya sampaikan. Apabila mohon maaf, apabila itu kata yang kurang berkenan di hati panjenengan semuanya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Pak Haji Samirul. Kebetulan nama saya Kadar dari Desa Canduk, Pak.
dan saya sebagai pendamping Pak Bayu, jadi kami selalu PAC. Wakil. Usulan kami begini Pak, permasalahannya kalau untuk infrastruktur itu betul yang dikatakan oleh Munasor, tapi untuk masalah antar desa Pak. Karena kemarin memang aku ada undangan tanggal 3 Februari atau 30 Februari Kecamatan Musreng, Bangdes. Tetapi untuk antar desa pakai jadi masalah. Jalan PU yang antar desa, contoh Cirahat Canduk, itu juga rusak. Canduk antar Ciaur juga masih berapa kilo juga belum terrealisasi. Dengan alasan satu katanya itu kalau desa akan menopang dengan DD itu tidak boleh. Akan tetapi harus ada survei dari PU. Nah, usulan kami apakah itu bisa dari Pak Haji itu mendanai masalah jalan itu, apakah memang harus kabupaten yang mendanai? Mungkin kami tidak banyak Pak, usulan kami sekian dan terima kasih. Untuk jalan PU Pak. Pak Munasor ya, Munasor. Salah satu wakil ketua PAC PDI Perjuangan Kecamatan Lubir. Dari desa Cikebul. Cikebul. Dari desa Cikebul, yaitu usul pembangunan jalan 1 km di RW 9 dan RW 8. Ini bisa juga pakai dana yang bantuan keuangan desa, itu tapi syaratnya itu proposal yang membuat kepala desa, inisiatif ketua ranting atau PAC atau tokoh masyarakat mau aja. Cuman jumlah dan besarannya juga kami ranking maksud saya Pak. Misalnya nanti di Lubir ada jatah berapa, mana dulu yang skala prioritasnya, ya kami usahakan. Yang kedua tentang sarana pendidikan. Terima kasih karena pendidikan tadi menurut yang ada, yang saya alami yang ada, walaupun ibu saya pas-pasan anak randa sejak saya sekolah, sehingga ponakan-ponakan saya, anak saya, tetangga saya di desa itu pada sekolah suruh niru anaknya Boyasa kayak Samirun pada sekolah. Orang yang utang apa sekarang pada sekolah, ada yang jadi dokter, ada yang jadi insinyur, ada ahli ekonomi, bahkan ada yang jadi pengacara. Kampung saya berlomba-lomba gara-gara saat tahun 71 anaknya Boyasa minggat dari Cilacap gitu loh, sehingga memang ada hasilnya. Sepanjang anak itu minggatnya benar, ngenger pada orang lain sesuai dengan tujuannya, misalnya gitu. Kalau dia di perantauan nakal, minum apa jadi copet ya repot gitu. Insya Allah tingkat dah. Tempatnya masih sederhana. Nah, ada dana di provinsi sepanjang TPK-nya sudah berbadan hukum. Nah itu diurus dulu Pak badan hukumnya, karena nggak bisa, dana itu nggak bisa masuk tanpa badan hukum. Dan ada SK-nya, ada SPK-nya, diurus. Nah, kalau TPK kan harus ada depannya, gampang lah itu. Lalu ada UKM kayu, tanaman kayu, mana mangan 10 tahun sekali, 5 tahun sekali ya. Tapi kayu sekarang kan semua kayu laku Pak, semua kayu laku, diekspor setelah dipotong-potong, dikeringkan di perusahaan pengrajin kayu, laku semua, laku. Cuman apa makannya itu aja dijual ya. Terus Andro ya, nah bro nggak cukup ya. Iya. Ya, terus banyak babi nanam singkong ya hilang,
nanam apa tadi? Yang babi nggak doyan apa gitu. Kan dia doyan semua babi, namanya sih babi, celengan gitu loh ya. Wah, bagaimana ini mengatasi penduduk di sana gitu loh. Ya minimal UKM Pak, misalnya daerah sana ada potensi budin kamu lain namanya, bisa beli dan lain, bikin keripik misalnya dari pisang, dari pohon. Karena apa? Yang ketelah pohon tadi, saya juga heran. Harganya cuma 100-600 per kilo. Tapi begitu jadi saja siap makan, di Salatiga loh Pak, 15.000 sekilo. Terus Salatiga, itu kalau belum ke Salatiga, beli budin siap goreng itu belum ke sana Pak. Sampai orang Jakarta, orang Semarang, orang Cilacap. Kalau ke Salatiga oleh-oleh itulah. Kalau ke Semarang tahu bakso lah misalnya gitu. Dan Cilumbir apa sekarang yang menjadi andalan? Kalau dulu Lumbir terkenal satenya waktu muda. Kalau sate dari Cilacap, anak-anak muda nyate ke Lumbir. Bener. Waktu dulu. Mangan itu apa misalnya kan jadi angel kita. Dulu Karangpucung jeruk sudah nggak ada sekarang, nggak bisa. Jeruknya dari Jawa Timur dipasang dijual di Karangpucung. Nah, yang maksudnya setiap daerah itu punya potensi UKM. Ya kalau begitu nanti saya ke Dinas Perdagangan Kabupaten, bagaimana adakan pelatihan yang pas untuk daerah yang masing-masing, terutama Lumbir. Dan makan apa gitu Pak? Ji. Oh, yang dilatih pamong desa. Yang berangkat itu kan pamong desa. Apakah pamong desa hanya menyampaikan sebatas di forum Rembuk desa. mungkin kan seperti itu mungkin. Karena apa? Jadi informasi kan nggak tersentuh kepada masyarakat. Harapan saya begini Pak, makanya kan dulu pada waktu Oke Pak, yang lain dengar Pak. Ya. Jadi salah sen, namanya reses Pak. Halo. Pada waktu saya masih punya anak satu kan begini, diadakan suprakinsus kelingan saja pada waktu itu. Nah, ternyata kan lahan dibuka, ternyata kan berapa hektar, tapi yang jangan sampai merusak atau membangun erosi. Tapi ternyata kan di situ babi hutan juga nggak mendekat lah ya. Tapi kan ternyata kan seluruh tanah di wilayah Kecamatan Bukit lah kayak kalau ditanam semacam apa tuh? Bukan kentang. belum Pak, belum memang tanahnya belum. Kalau kentang itu semua pabrik kekurangan kentang, dan kentang semua orang suka. Gimana Pak? Ya mungkin kalau itu ya juga masyarakat mau, tapi Ya. kan ada yang penyuluhan dan langsung yang tumbang terus ke bawah. Jadi mengadakan salah struktur kepengurusan dan lahan tersebut dibudidayakan untuk apa? Dan itu kan perlu ke desa langsung berapa hektar. Tapi Ya. ternyata hanya dari saya misalnya satu door to door 2 orang, tapi kan bukan direspon. Jadi rakyat menghendaki ada contoh konkret kan? Iya, Oh, iya. betul. Tapi bisa tanahnya tanami kentang itu? Ya bisa, mungkin bisa. Ya. Karena ya pada Cikebul Pak ya? Ya Cikebul. Masyarakat memang pada waktu itu kan ada budidaya memang merica duduk. Saya juga langsung ke Badradin, tapi ternyata kan Bisa lama juga Pak. merica. Terus akhirnya kan gagal. Ya gagal itu karena apa? Ya itu saja. Makanya kan hutan tersebut nggak dibuka secara luas berapa hektar, tapi yang tidak merugikan atau menimbulkan erosi. Seharusnya kan saya minta seperti itu. Tapi kok ternyata hanya orang per orang, tapi kan berarti dari sini nanti ada yang di sana. Tapi karena apa harapan saya berapa hektar? Berarti kan blok ini. Blok ya. Ya kan blok. Oke. Ya mungkin itu ya akan tidak menimbulkan kerusakan dari babi hutan. Itu contoh gini Pak. Lahan apa? Petani lokal atau punya perhutani atau punya desa? Lokal. Pada waktu itu ada Supremus itu lokal. Tanah per ubin berapa di sana? Tanah berubin Masih murah? murah.
Nah, kalau aku beli sana nyoba aja gitu, gue contoh. Oh ya benar, saya ini kan mau nyoba, saya malah kan perintah nasi benar Pak. Lah yang nyoba sektar kayak apa nanti timnya kita udah nanam di sana. Oh, iya. Contoh. Untuk contoh bisa Pak. Bisa ya? Bisa. Asal murah loh Pak. Iya. Iya. Yang bisa kejangkau lah, murah masih murah, yang di Pegunungan masih murah. Dan nanti tentang jenis tanamannya kita kaji bersama yang pas dengan cuacanya dan ketinggiannya. Lalu airnya. Iya Pak. Ya, itu harapan saya kan seperti itu Pak. Iya. Kebetulan ada rasa seperti ini berarti menyaling informasi Iya. kepada anggota DPR itu. Jinggebul kalau mobil bisa jalan ke sana? Oh bisa, memang untuk jalan kabupaten itu bagus. Bagus. Tapi dari desa, untuk dana desa kan digunakan semaksimal mungkin, Ya. betul. Ya. Itu malah tadi saya yang mengusulkan, kebetulan sudah pengerasan, dicor, jadi masing-masing RW, tapi kan di tengahnya paving, Ya. karena daerah pegunungan kan ada pohon pisau dan sebagainya kan, itu kan tanyanya kan lembab, dari musim hujan malah licin sekali, malah sering anak-anak jatuh. Makanya untuk minta pengaspalan, mungkin dana desa memang ada, tapi karena dari kepala desa itu untuk menopang Sekarang ada COVID ya, tambah betul, 40% di sarana prasarana jalan itu serta antara mandat. Ya. Ya sekarang itu juga saya masukkan ke Musren Bankes, tapi ternyata kan belum masuk prioritas. Ya makanya saya ambil langkah, kebetulan ada reses, mohon bantuannya pada Pak Haji Samiru. Terima kasih. Oke, tentang jalan kita ya. Tentang tadi mencoba tanaman sana, kapan hari ada kunjungan dapil, saya kepengen naik ke Cingepul. Oke. Nanti aku telepon ke jenengan atau kalau Pak Bambang, gimana caranya? Nah, gitu loh. Asal masih murah gitu loh. Nggak ada yang mengelola tim aja maksud saya. Gitu. Itu contoh masyarakat aja gitu, kan luar biasa. Mungkin itu Pak Munasor ya, sampai di situ dulu. Tadi saya ulang lagi, jalan RW tadi ya. Silakan panjangnya berapa, lebarnya berapa, tebalnya berapa di RW 9 dan RW 8. Saya tunggu judulnya dulu. Masalah proposalnya nanti kalau anggarannya sudah ada. Tentang TPK silakan bergabung dulu, baru bisa ngajukan ke kabupaten atau provinsi. Tentang babi hutan dan sebagainya itu urusan sana. Kami akan mencoba lihat lahannya seperti apa. Kalau lahannya kering, lahannya susah ditanam ya kami pulang lagi nanti. Gitu. Oke, mencoba aja. Yang lain tadi Mas Kadar ya. Canduk. Kok Canduk namanya gagal-gagal. Oh, Desa Canduk. Dengan Wakil Ketua Pak Kadar nggih. Jalan antar desa. Itu jalan kabupaten sampai muring-muring ke Pak Husen. Makanya kebetulan ada reses kan mohon Ya. nanti Pak Ya. sehingga nanti bisa itu ya Pak. Dana itu juga bisa dibiayai dari provinsi sepanjang Pak Husen yang membuat proposal. Namanya Bantuan Keuangan Kabupaten. Nah, nanti saya hasil reses ini tak tulis ke WA ke Pak Husen sama-sama kader Banteng. Di Cingepul perlu jalan, orangnya pada miskin, perlu ada latihan UKM apa mencoba, perlu. Dan orang miskin Pak, sini sidang udah. Wah, gitu. Gak ada ya? Ya, terus di Desa Canduk, jalan antar desa. Desa apa? Desa apa Pak? Cirahat dengan Canduk Pak. Desa Canduk. Karangkaya sama Canduk. Cirahat Canduk. Cuk, mending Desa Cirahap. Canduk. Cirahap, mana-mana anak komisi Cirahap ke Canduk. Kurang lebih 3 kilo Pak. Canduk Terus Canduk ke Parung Kamal itu transportasi untuk anak 3.000 meter atau 3 kilo. Kemudian Untuk Canduk Parung Kamal kurang lebih ada 1 kilo lagi. ada lagi Iya. Canduk. Parung Kamal. Warung kamu di desa itu? Iya desa. Ada warung. Oh, parung. Parung Kamal. Oh, parung. Ya. Lewatnya Mas. Canduk ke Parung Kamal Ya betul. 1 kilo. Ya.
masih bodol Pak karena transportasi anak sekolah SMP. Pak. Ini semua antar desa ini ya? Iya. Kabupaten semua ini? Yang sewu Pak Haji Samirun, ini sebenarnya ada tambahan dari Mas Kadar itu sebenarnya kurang Pak, ada satu lagi. Apa itu? Itu canduk Karanggayam. Karanggayam. Tapi kebetulan Nyon Sewu Pak Samirun, Karanggayam Canduk kebetulan untuk canduknya itu sudah aspal Pak untuk jalan kabupaten lah. Kita dari saya itu Desa Karanggayam itu sudah berjuang. Ini alhamdulillah kayaknya nanti ada titik terang dari Bapak Bupati untuk yang Karanggayam Canduk itu nanti mau disurvei dari PU. Tapi kita belum tahu ya Pak. Sambil itu kita kemarin saya sudah 2 kali bolak-balik menghadap ke Bapak. Nah ini, ya itu kebenturnya untuk Canduk Karanggayam itu karena terpotong oleh jalan kehutanan Pak, hutan. Lah perhutani itu kalau jenengan boten keberatan minta pendampingan gimana? Nah kemarin saya sudah sharing sama Pak Toto sebagai kepala desa Canduk. Nanti gimana kalau Karanggayam sudah diaspal untuk perbatasan Canduk itu? Lah di situ kebentur kehutanan perhutani itu Pak. Saya sama Pak Toto kepengen menghadap di perhutanan itu gimana biar sakit terrealisasi. Jadi nanti yang saya Karanggayam kalau mau ke Canduk, Kelam jadi deket Pak. Jadi nggak usah muter ke Parung Kamal. Ya, J. kanan ya. J. Nah itu minta pendampingan nggak boleh nanti karena kita kebentuknya berarti harus izin di kehutanannya itu Pak. Itu gimana Pak solusinya? Ini kemarin sih rencananya saya sama Kades Canduk mau menghadap ke ini perhutani. Jadi gini, Ibu maju aja ke sana, pas jenengan maju, kerepotannya apa sampai HP saya. Saya nanti telepon ke kepala perhutaninya. Kalau perlu aku lain waktu bisa datang ke sana. Di komunikasi apa bukan itu, Pak ini aku sudah di depan perhutani, kepalanya namanya ini, HP-nya ini, aku jadi. Karena itu menghalangi arus kita kan. Main bola lah sebelasan gitu, ya. Mungkin ada lagi? Ada Pak? Ada Pak. Dari Pak Sekretaris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan nyalon dewan tua kan. Dewan provinsi aja Pak. Bercanda Pak. Saya ada satu Pak. Itu kasusnya hampir sama kayak di Canduk sama Karanggayam. Jadi itu idaman warga Cidora. Saya bukan warga Cidora, saya warga Resugi. Tapi dari dulu itu saya keinginan warga Cidora itu punya jalan tembus ke Cidora Pak. Karena Karangduwur ke Cidora ke balai desa itu harus lewatin 3 desa Pak. Kalau mau ke balai desa, ini warga Karangduwur ya Pak. Itu sebagian besar jumlahnya sama, hampir sama jumlah warganya dari Cidora dengan Karangduwur. Jadi ini desa Cidora Pak, desa Cidora ke balai desa ke Cidoranya. Jadi dia terhalang hutan. Nah, itu pernah mau ditembuskan, cuman itu terhalang sama izin dari perhutani belum mengizinkan, infonya seperti itu. Jadi kalau memang bisa kita tembuskan, itu sangat memangkas waktu Pak. Itu antara Cidora ke Karangduwur itu paling 2 kilo ya, 3 kilo ya. Tapi kalau nggak dipangkas itu hampir 10 kiloan Pak, 14 kilo Pak ke balai desa. Itu sangat-sangat ke Karangduwur Pak. Itu satu desa tapi dipisahkan hutan. Dia harus lewat 3 desa kalau mau minta tanda tangan Pak Kades, itu lewatin 3 desa Pak. Mohon itu dikawal Pak. Itu sih saya udah dengar, saya sempat dengar tolong diajukan ke ABRI masuk desa atau apa itu TMMD atau apa itu, tapi memang belum ada yang ngajuin ke sana. Itu Pak. Mohon nanti ditunjukkan caranya bagaimana, solusinya bagaimana Pak Samirun. Terima kasih dari saya. Dekat ya. Ini nanti saya akan bikin tulisan yang jelas.
itu mungkin akan dialog dulu sama Pak Bupati lah gitu, karena ini jalan kabupaten, yang kedua menuju menyangkut petani, kan ini lahannya Pak Bupati misalnya gitu. Kalau Pak Bupati kurang dana, proposal bantuan keuangan kabupaten, tapi kan desainnya Bupati buat, Pak Uli buat. Kan saya ada kunjungan dapil, nanti menghadapi ini saya khusus menemui Pak Husen, janjian harus didampingi orang Teku misalnya. Mungkin itu solusinya Pak, dialognya gitu, komunikasinya. Jadi semuanya hampir jalan kabupaten, sehingga saya harus soal Pak Husen bagaimana di Kecamatan Lumbir ini aspirasi ini bisa terjadi dengan baik, terlaksana. Yang kedua di desa Cingebul itu gimana kan masyarakatnya jangan mengandalkan kayu tahunan, tapi ya minimal 3 bulan sekali bisa panen misalnya gitu loh. Mungkin itu untuk daerah sini. Siapa nih? Saya mewakili Mbak Bawa. Oh iya sampai yang punya demo ya. Ini sebenarnya ada Mas Soto wonten masalah. Nggih, atur nuwun Pak. Sekarang gaya Pak. Langsung mawon Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki Pak nyuwun sewu. Saya mau nanya Pak, untuk jembatan Bapak niki mboten Pak? Jembatan niki kita kemarin kebentur untuk desa Pak. Pertama ini masalah jembatan. Saya kurang tahu untuk peraturannya dulu Pak Haji. Itu dana desa tahun 2020 memang belum bisa waktu itu karena untuk Covid. 2021 kita menganggarkan jembatan RT1 RW 5. Ternyata nyuwun sewu sangat, ternyata tidak bisa direkom kalian Pak Camat RT1 RW 5. J, Cikraha Bubun Pak. Cikraha. Jadi nyuwun Cikraha. Nah ini namanya susah-susah nih Pak Cikraha. Nah ini yang saya tidak tahu karena saya kebetulan kades baru Pak. Waktu itu kebentur dengan kita ada di situ dana desa untuk pembangunan jembatan sama jalannya kebetulan berhubungan dengan jembatan itu. Ternyata untuk jembatan tidak bisa direkom kalian Pak Camat karena jembatan tersebut dilalui oleh di sini ada kali berhubungan dengan PSDA yang Pak Hijab ya. Ciaur apa Citandui kan? Oh, jadi nyuwun sewu Pak di sini ada PSDA Selayu sama Citandui lah. Kalau yang di sini katanya itu berhubungan dengan Citandui, yang di PSDA yang di Banjar Katroman. Akhirnya kita kebetul dana desanya nggak jadi buat pembangunan itu karena tidak bisa direkom. Sekarang gini, sampai warga sempat bilang seperti ini loh. Nyatanya di Grumbul lain sama Pak, itu aliran sungainya sama, kenapa bisa dibikin jembatan itu kok di sini malah nggak bisa, itu ada apa? Nah akhirnya saya sampaikan yang peraturan dulu saya kurang tahu, tapi ini peraturan sekarang Pak Camat tidak bisa merekom karena harus ada izin dari PSDA karena berkenaan dengan kali yang tadi besar itu Pak. Kayaknya itu lainnya Citandui ya Pak? Nggak bejo? Enggak, Citandui kayaknya. Kalau Parungkamal itu udah Serayu kayaknya. Jadi Karanggayam ke sana itu kayaknya Citandui Pak. Sampai Mas. Citandui, Kali Pasir Oh, kan? Ya Citandui. Nah, nyuwun gini Pak, Pak Haji Samiron, yang saya miris, saya sayangkan hari gini di Pulau Jawa Pak, dekat kabupaten, itu warga saya Pak mau menyekolahkan anaknya harus melewati sungai itu Pak. Enggak, jalan kaki sampai nyusun kalau airnya deras musim hujan digendong sama bapaknya atau ibunya Pak. Lah itu saya yang miris, saya sampai ya Allah, saya harus berjuang gimana? Masa di Pulau Jawa terus dekat dengan kabupaten loh Pak sekarang. Nah, kita harus membuat di Grumbul yang lain Pak, masih satu aliran aja ada jembatan, kok ini nggak bisa.
lebarnya nyuwun sewu 15-an lah Pak. Iya betul, kita 15 15 meter. 15 ya, Mas. Iya. 15-16 meter. 15-16 meter Pak. 200 ceknya Pak Sekdes. Jembatan 15 meter 200 juta cukup nggak? Ya perkiraan segitu Pak. Perkiraan. Enggak ada tergantung mobil apa muat. Paling 2 meter aja itu. Lebarnya 2 meter paling. Berarti panjangnya 15 meter. Jembatan 2 meter. Iya. 2 meter kan mobil bisa masuk nggak? Bisa. Bisa Pak. Yang kemarin 2 meter juga bisa masuk kok. Ya 2,5 loh, enggak 2,5. Kita 300 warna sini. Kurang Pak. Kurang. Ini ya. Kalau nyebutnya panas sebelah gantinya murah kan? Ya terserah itu dananya Pak. Ini kan motor ya Pak, motor. Kalau berangsur ya juga bisa. Nyuwun sewu Pak Haji, niki Sekdes saya kemarin di RAB-nya itu budgetnya 260-an Pak. Ini Pak Sek, monggo Pak Sek. Itu pakai plat beton atau pakai besi? Kemarin pakai gelagar ini beton Pak. Ya kemarin kebetulan kami sudah bikin RAP untuk jembatan. Itu kan direncanakan tahun 2019 terus terkait dengan sumber daya untuk COVID dan sebagainya sehingga sampai dengan saat ini tidak teranggarkan semua. Biasanya kau kenangan sederhanakan tapi bukan bagus. 200 juta cukup. Kemarin sih ya sampai dengan finishing 245 Pak kita RAP-nya ya. Ya misalnya ini dibantu dengan sekalian gimana? Belumnya sudah ini sih, karena panjangnya 21 Pak, panjang 21, tinggi 4 meter. Kebetulan RAP-nya masih ada Pak. Ini misalnya terbantu 200 juta aspirasi Samirun ya. Yang lainnya kan kurang 40 jutaan. Pada keringan tenaganya, bayarnya tukang agri aja. Tukang batunya bayar, tukang akurnya sama tukang aduknya keringan bergilik. Siap lah Pak. Kan rampung tuh. Gotong royong paling sakti kan, bisa musir penjajah, bisa bangun kan gitu loh. Gimana? Nggih mboten nopo-nopo Pak daripada enggak sama sekali. Siap. Tapi ya itu nanti niki disaksikan oleh warga Pak. Paling nggih Mas, partisipasi kerigan ya Mas. Karena kita tujuannya Pak nyuwun sewu mosok cah sekolah kok. Jadi nanti jenenge jembatan Samirun. Terus Pak bener. Tapi nyuwun sewu Pak ini Nanti gimana? waktu peresmian sama pelaksanaan batu pertama saya datang. Aku tuh ngomong sama warga RT situ. Nyuwun sewu Pak, nanti yang berhubungan dengan PSDA pripun? PSDA jenengan ke sana tugasnya. Oh, ngoten. Saya kira mengizinkan. Oh. Kalau nggak mengizinkan, aku yang ikut nelpon. Oh, nggih. Kowe dibayar negara, jangan mentang-mentang. Ini masa hari ini masih ada anak jalan lewat sungai, digendong segala malu-maluin. Nggih Pak. Jangan negara dalam negara. Saya begitu aja Bang. Nggih Pak. Karena apa? Pendidikan itu amanah undang-undang dasar, mencerdaskan kehidupan bangsa. Kalau birokrasinya kawasan Nusantaranya kayak gitu ya repot. Kakul namanya. Mencerdaskan kehidupan bangsa, kita tugasnya. Si miskin, si kaya, si menengah harus sekolah. Yang miskin misalnya nggak bisa bayar, sekolah saja non negeri. Kalau ditagi bayar, boleh bayar. Makan di kangelan kan mas bayar. Kata Samirun gratis gitu aja Pak. Harus kuat kader kita. Kalau kepala desanya 80.000, anakku sekolah kayak rasa tanggaku, tugasmu sampean. Ibu nggak bisa lompat camat nggak bisa, bupati nggak usah banyak-banyak, telepon aku, tahu mereka kepala desanya, kepala apa? Sekolahannya. Orang mungkin bangkrut sekolah, itu tugas negara. Kita terkenal Pak, kemiskinan masih ada kita. Banyumas Cilacap miskin nomor 11 loh. Nomor 11 Pak. Pantura semuanya makmur karena banyak pabrik di sana. Solo Raya, Banyumas Raya, Semarang Raya kaya-kaya. Purworejo, Kebumen, Cilacap, Banyumas miskin 11, nomor 11. Rumah tidak layak huni ada 145.000 rumah.
Rumahnya kayak kandang kebo, kayak kandang sapi, kayak kandang wedus. Bayangin di pinggir-pinggir sana, enak Samiru, enak sampean, enak di kota. Yang miskin masih banyak. Hari ini aku makan apa, tapi hari ini ada yang aku makan siapa juga ada. Gitu loh Pak. Ya, ini pendidikan loh. Saya ngeyel harus dibangun. Ibu perempuan kan maju morot-morot dan depan itu pasti kasih kan. Ya. Pakai seragam gini datang ke sana, ya kan? Wah. Ini bisa ini buka aja pembukaan Undang-Undang 45. Visi misinya ada 4 visi, antara lain kesetaraan dan mencerdaskan itu wajib. Contoh aku kalau sekolah dulu nggak ingat, masih deres Bu di kampung saya, masih ngarit beranyali. Kemarin aku rasa di kampung saya Pak, aku salah makan. Tangan yang kecil aku harus temen gitu. Sama kancaku masih tukang deres, kan kasihan, masih ada Bu. Lewat pendidikan itulah orang bisa masa jajar. Apalagi tahun 2030, 2045 udah mega trend. Semua serba otomatis, semua serba hari ini sudah mulai. Kapan lagi gitu? Anak sekolah digendong mau pakai, digendong ujungnya. Di kali apa ya? Kali pasir. Kali Siaur. Ya, ini silakan. Kali lo pasir Pak. Kali lo pasir. Monggo Ibu, saya kasih data 200 juta nih. Pak, bisa lebih Pak. Nggak bisa. Kalau lebih bisa, tapi itu masuk ke kabupaten uangnya. Kalau 200 masuk ke kas desa, karena kan Ibu. Nah, pilih mana? Ya Pak. Ya. Pilih mana gitu. Ya Pak. Masuk ke kabupaten, nambah bupati, nah dewan kabupaten ditaruh di dapilnya dia di Gumelar, mumet kamu. Mama. Ya Pak, siap. Ya gitu ya. Ini aku gak janji, tapi aku maksimal terutamakan karena saya reses di sini sudah 2 kali Pak. Sebelum menjadi Bu Desa, saya pernah reses di sini. Saya ingin punya kenangan tadi. Ingin reformasi ke Citandui. Silakan Ibu ke Citandui aja. Oke. Jadi Dewan modelnya kan ngomong sama marah-marah asal prosedural. Tugasnya Undang-Undang Dasar Konstitusi. Kayak Pak Jokowi coba. Jokowi dasarnya keadilan di Pancasila tadi. Ingin menegakkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pak Jokowi gitu. Saya nggak pernah dialog sama pengurus DPD waktu itu. Itu aja. Keadilan Indonesia belum rata. Masa Sabang di Maroke, semen di Irian sampai 1 juta. Apa itu? Bensin 60.000, Jokowi geng-geng minyak dibubarin Petra, konglomerat, wah bubar bisa. Lalu diterapkan satu harga Sabang hingga Maroke, semen dan BBM. Nyatanya Pertamina nggak bangkrut, pabrik semen juga nggak bangkrut. Tepuk tangan buat Jokowi. Merdeka. Hari gini jembatan nggak bisa dibangun gara-gara birokrasi di Citandui. Bisa gitu sama-sama, malah nanti dibantu oleh Citandui itu. Kalau sampai bisa masuk dengan kata-kata yang indah dari dewan berapa 200 tapi kurang sekian Pak, nanti ada jalannya, ininya ada lalurnya segala, bisa dibantu gitu, asal pinter ngerainnya gitu. Asal langsung telepon Bapak ya di depan. Oh enggak, Bapak Ibu dulu, Ibu masuk dulu, kalau kesusahan baru masuk. Asal pinter ngerainnya, perempuan kalau ngerain, wah ngayu berat saya paling takut sama perempuan. Karena perempuan, ibu saya juga perempuan gitu. Tanpa ibu aku nggak jadi aku kan gitu. Kalau bapak kan tinggal apa kerja dong. Perempuan tugas paling berat, apalagi kan kepala desa, istrinya bapak, suaminya, anak, ibu. Wah, pulang dari sini udah capek kan? Pulang bapaknya ngeden-ngeden, Bu, cepet Bu. Wah, tugas amanah kan repot Pak. Wah, anaknya nangis, wah repot. Benar Pak. Ya benar Bu. Saya punya feeling Ibu bisa masuk ke Citandui. Kalau kerepotan saya masuk. Ya, itu aja. Malah dapat anggaran, insya Allah. Feeling saya. Tapi saya memang berbeda. Ini memang di desa saya ada 2 titik malah. Kalau sawah itu pengairan memang ada 2 titik. Di
bantuan dari Citandui. Nah, bantu. Nah, kebetulan Dermaji juga dapat, kayak Mas Bambang dapat ya, Bambang. Sudah duit. Citandui. Nah, Dapat. Kok masa malah jembatan nggak boleh dibangun? Nah. Kemarin kita Pak bingungnya, itu ini alirannya Citandui sama Serayu lah, itu kemarin sempat dibikin bingung ya. Nah ini Mas Bambang aja bingung, kiranya Serayu. Mohon saya klarifikasi karena yang saya tahu dulu kan saya jadi ketua P3. Nah, jadi tahu kawasan Citandui itu berapa desa di Kecamatan Lumbir dan juga Serayu juga berapa. Itu yang ditetapkan di BPSD itu cuma 4 desa, Cingebul, Dermaji, terus Lumbir, Kedung Gede. Kalau yang di sini masuknya Serayu Opak itu. Jadi nanti jadi salah kawasannya mungkin panjangan ya harusnya ke Serayu, itu seperti itu. Serayu Opak boleh Yogyakarta. Iya. Ada di jam sudah jam 11. Barangkali dari masukan apa? Saya terima kasih kepada Kapolsek sama Danamil oleh mengatasi COVID luar biasa. Saya terima kasih sebagai wakil rakyat. Mudah-mudahan ke depan kita bebas dipanggil. Kalau ada masukan monggo, kalau ada Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormat Bapak Samiron, anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah. Kami dari Kecamatan Lumbir intinya bahwa dengan adanya reses ini tentunya Pak Samiron lebih mendekati ke masyarakat Lumbir. Ya, dengan masukan-masukan tadi tentunya masyarakat Lumbir membutuhkan ya, bantuan secara baik material maupun moralnya Pak Samiron karena keterbatasan mungkin wilayah Lumbir apa yang sudah diceritakan tadi oleh Pak Samiron bahwa untuk kantong-kantong PDI ini transisional ya. Oleh karena itu monggo upaya bagaimana supaya PDI Perjuangan di Lumbir ini lebih eksis dan masyarakat Lumbir bisa menerima secara pendekatannya agar di wilayah Lumbir ini bisa tidak ketinggalan dengan wilayah-wilayah yang lain. Dan kami harapkan untuk kerjasamanya dengan pemerintahan kaitannya tadi masalah sungai yang tidak bisa dijembatan ini karena ada terjadi di wilayah Lumbir ini bahwa bantuan aspirasi dari provinsi untuk membuat jembatan dengan biaya 300 juta ini tidak ya enggak yang terjadi Pak yang di Kedung Gede itu karena menjadi mungkin Pak Camat bahwa dana yang digunakan membuat jembatan cukup panjang tapi tidak selesai bantuannya ya karena ada bencana akhirnya malah jadi masalah hukum Pak ya masalah hukum ini yang perlu menjadi perhatian kita ya kita tidak hanya membangun tapi kita harus memperhitungkan ya pencapaiannya atau yang lainnya karena kita semuanya pengennya sih bangun ya tapi perlu dilandasi kajian-kajian analisa bagaimana agar pembangunan ini dapat bermanfaat sesuai dengan kepentingan kita atau kebutuhan kita. Sebenarnya di Kedung Gede ini sekarang sampai mangkrak sekarang Pak itu bantuan dari Pak Sidi ya 2 kali 2 tahun berturut-turut 200 dan 100 nyatanya karena bencana miring sekarang nah itu mangkrak tidak selesai nah ini jadi masalah hukum sampai sekarang nah ini Pak Camat perlu hati-hati karena masalah itu sehingga perencanaan ini harus lebih matang seperti itu ya jangan sampai
ya suatu bangunan kita minta yang penting ada, tapi perencanaannya kurang baik ya. Oleh itu saya mohon untuk perencanaan baik itu aspirasi maupun yang lain, monggo untuk dipersiapkan secara benar. Mungkin itu Pak dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini ada masukan, pengalaman juga. Jangan sampai nanti pokoknya ada izin Bu. Atau ada izin nanti langsung dianggarkan 200 juta. Isinya ya pakai prosedur tadi, datang ke sakernya ya di di Purwokerto, cari timing yang baik. Saya pun akan ikut ngomong nanti Bu. Kalau ikut ke sana, saya akan ikut bicara juga. Tapi buat gambar jalan apa di sana, ada penduduk ada berapa, hambatan yang paling penting sekolahnya gimana caranya. Nah, nanti jenisnya jembatan seperti apa, kamu lebih bagus apa jenis yang lain. Saya kira dinas terkait dalam ini PSDA nggak sekaku yang kita harapkan. Sepanjang golang nurut dulu, jangan bangun dulu. Dulu kan tadi ada ketersinggungan moral. Nah, nanti saya juga ikut bicara. Ibu bicara dulu, kalau ibu bicara udah gol ya nggak ada masalah. Tapi kalau tidak, argumentasi apa, saya akan masuk. Toh aku sering nge-Purwokerto. Aku minta nama dan nomor HP-nya beliau untuk janjian waktu. Karena Bapak pengalaman pernah jadi kepala P3K ya, P3A kan pengalaman. Ya ikut dampingin Pak Cari dan Bu Kades. Nanti saya titip kuat sebagai tim janis kita bersama. Ada yang lain? Saya kira cukup ya. Cukup di sana sini problematika tadi luar biasa. Di Cingebul banyak babi. Keluhannya gitu bagaimana tanah di sana bisa diberdayakan. Nah, kapan-kapan pas ke Dapil saya ingatkan teman-teman udah pengen ke Cingebul. Lihat di sana potensinya seperti apa sambil cari pisang goreng di Cingebul lah misalnya gitu. Terus yang kedua problem sekali ini anak-anak sekolah kerepotan menyeberang sungai, digendong dan sebagainya, sehingga kami mengutamakan skala prioritas untuk dibangun itu sepanjang izinnya dari PSDA yang terkait bisa mengizinkan. Anggaran 200 juta insya Allah 2023. Lainnya nanti tenaga-tenaga yang non teknis bisa gotong royong bersama sehingga akan ramai, itu jalan bersama. Lalu ada beberapa jalan antar desa. Jalan antar desa ini jalan kabupaten, saya komunikasi dengan Pak Husen selaku berkomunikasi dengan Pak Husen selaku Bupati Banyumas bagaimana itu masih banyak jalan antar desa yang perlu dibenahi. Ada yang 1 kilo, ada yang 3 kilo, ada yang terobos atau jurus melewati perhutani. Nanti gimana jalan keluarnya? Aku tugasnya yang menyampaikan ke beliau. Kalau beliau anggarannya terbatas paksa dan sebagainya, ya silakan suruh buat proposal ke gubernur bantuan keuangan kabupaten. Biasanya Pak Gubernur kan senang bangun-bangun yang bantuan itu. Contoh lain juga masih sudah banyak baik Banyumas maupun Cilacap. Di sana sini saya terima kasih bila mana ada kekurangan saya dan menyampaikan mohon maaf, dan saya satu berterima kasih saya diantarkan lagi oleh teman-teman warga masyarakat Kecamatan Lumbir, wabil khusus teman-teman struktural Partai PD Perjuangan, sehingga saya sudah ketiga kali di Provinsi Jawa Tengah. Ada warna tersendiri di infrastruktur Banyumas dan Cilacap. Itu hasil panjenengan, cuma saya hanya sebagai penyambung lidah aja panjenengan. Yang kedua, jagalah prokes ke depan, jangan saling ngerasani antar kader, jangan saling menjelek-jeleki antar kader, karena kita rumah besar PDI Perjuangan. Itu Ibu Mega ya, itu ya. Ada apa-apa direbut, ngomong apa adanya, jangan ngerasani dan sebagainya. Apa adanya aja, minta keluarga kok, keluarga yang berkualitas lah di PDI Perjuangan. Terus pesannya saya terakhir tadi ada permintaan struktural bagaimana Mas Bayu jadi Dewan Kabupaten
Banyumas ke depan dengan cara teknik sendiri. Detailnya silakan tim kecil dari Lumbir belajar ke Wangon. Nah, bagaimana cara memenangkan kunjungan kerja ke Wangon, ngopi bersama di mana, kader-kader Wangon nanti pas kuat koordinir, bincang-bincang teori-teori pengertiannya. Insya Allah Wangon dulu pun dari daerah serangan sana sini nyatanya sampai sekarang malah sejajar dengan Jatilawang yang maju. Tapi sana Wangon, Jatilawang sudah sejajar kualitasnya. Lalu ke Basen ada satu lagi, sekarang Rawalo mulai timbul lagi. Nah, mudah-mudahan sini akan sejajar dengan Gumelar, Pakuncen, dan Aji Barang, kan gitu. Nah, sepanjang kajiannya nanti mumpuni. Jerbasuki mawa bea, Jerbasuki mawa kinerja bersama. Mungkin pesan saya gitu, Mas Sekretaris dan Mas Bambang. Salam saya ke Mas Bayu. Doa saya semoga cepat sembuh. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Merdeka. wabarakatuh.